Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Faranda Adi Putra dengan NPM 101242227, program studi S1 Manajemen. Izin menjelaskan tentang tugas UAS mata kuliah makro mikro. Di sini saya langsung menjawab saja. Dari nomor pertama yaitu ada 4 faktor. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan kegiatan ekonomi, pengangguran, dan inflasi. Penjelasan tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, persoalan ini mengkaji upaya negara dalam memacu laju produk domestik bruto atau BPD dari tahun ke tahun agar kemakmuran masyarakat dan pembangunan terus meningkat. Yang kedua ada ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Siklus ekonomi seringkali mengalami pasang surut atau fluktuasi yang tidak menentu. Persoalan ini berfokus pada analisis mengapa suatu perekonomian bisa mengalami ekspansi pesat lalu tiba-tiba merosot hingga memicu terjadinya krisis atau resesi ekonomi. Yang ketiga ada pengangguran. Pengangguran situasi di mana angkatan kerja yang ingin bekerja namun tidak memperoleh pekerjaan. Masalah ini menjadi fokus utama karena pengangguran yang tinggi berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat, peningkatan angka kemiskinan, serta menurunnya tingkat kesejahteraan. Yang terakhir ada inflasi. Inflasi, pembahasan ini mencakup analisis penyebab lonjakan inflasi serta upaya pemerintah menstabilkan harga agar daya beli masyarakat dan nilai tukar mata uang tetap terjaga. Lanjut pada jawaban soal nomor 2. Yang A adalah pendapatan nasional adalah nilai total seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi serta jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh pelaku ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah di suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Yang saya pahami adalah indikator kemakmuran, acuan kebijakan pemerintah, dan alat evaluasi laju pertumbuhan. Yang B-nya adalah metode menghitung pendapatan uang bisa menggunakan 3 metode, yaitu pendapatan, produksi, dan pengeluaran. Pendapatan, metode ini mengukur pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi, rumah tangga, sebagai balas jasa selama 1 tahun. Faktor produksi tersebut meliputi tenaga kerja, tanah, modal, dan keterampilan. Yang kedua ada produksi. Metode ini menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama 1 periode tertentu. Nilai tambah dihitung dengan mengurangi nilai produksi dengan biaya bahan baku. Yang ketiga ada pengeluaran. Pengeluaran, metode ini menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi di dalam suatu negara seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3 tentang inflasi. Inflasi menurut saya adalah penurunan nilai mata uang dan itu berdampak pada harga jual dan beli yang terjadi. Jika inflasi tidak dikendalikan, akan berdampak pada banyak aspek seperti meningkatnya kemiskinan dan menurunnya daya beli dari masyarakat. Saya selanjutnya soal nomor 4. Dampak pengangguran bagi perekonomian menurut saya adalah meningkatnya aksi kriminalitas dan meningkatnya angka kemiskinan yang dimana itu harus diperhatikan. Langkah mengatasi pengangguran menurut saya bukan hanya membuka banyaknya lapangan pekerjaan, tapi harus dengan dibarengi seperti pelatihan keahlian
tertentu agar setiap perusahaan membuka lapangan pekerjaan dan setiap pengangguran setidaknya memiliki keahlian khusus untuk pekerjaan yang diberikan. Yang kelima, soal nomor 5, government expenditure atau pengeluaran pemerintah adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membiayai penyelenggara pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, subsidi, bantuan sosial, serta berbagai program bangunan lainnya. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap pendapatan nasional. Apabila pemerintah meningkatkan pengeluaran, maka kegiatan ekonomi akan meningkat. Lapangan pekerjaan bertambah, pendapatan masyarakat naik, dan akhirnya pendapatan nasional juga meningkat. Sebaliknya, apabila pengeluaran pemerintah menurun secara signifikan, maka aktivitas ekonomi dapat melambat. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dari evaluasi akhir semester mata kuliah makro dan mikro. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.